Oke, halo guys, kembali lagi di Let's Explore Indonesia. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Mas Darmo di sini dengan Jilat Reptil. Kita udah nanya-nanya tentang ular-ular, kita udah room tour, dan sekarang, nah ini ular yang kita borong tadi ini ada banyak banget nih. Oke, kita lanjut tanya lagi ya. Jadi gini Mas, kebetulan ini kan koleksi Masnya banyak Hyena semua ya Mas ya, ada Cobra, ada Viper, ada tadi juga ada apa? Yang Rhodostoma itu ya Mas ya. Iya. Itu masuk Viper juga ya guys. Ini mau nanya nih, kalau misalnya amit-amit sih ya Mas ya, cuma kalau misalnya ada yang tergigit tuh penanganannya gimana Mas? Oke, untuk tergigit ular venom, viper atau ular berbisa apapun itu, yang pertama itu kita nggak usah panik. Sama sekali nggak usah namanya yang dinamakan panik, itu nggak usah. Kita cukup ada cara imobilisasi. Nah, nggak tahu pun nggak nih teman-teman, imobilisasi apalagi di konten explore kan otomatis harus tahu lah survival, adventure semuanya, kemah dan segala macamnya. Imobilisasi itu adalah penanganan saat kita tergigit ular berbisa. Penanganannya seperti patah tulang, mirip sekali. Contoh nih Mas, saya tergigit di sini, di ujung sini. Nah, kita cari batang bambu atau apapun itu yang penting lurus, kita kasih di atas sini, sama di atas sini, terus diikat. Dan ikatnya tuh gak kencang. Nah, setelah diikat ini, kita bisa tuh jalan sambil minta tolong atau pertolongan atau gimana pun, atau kita jalan ke rumah sakit bisa. Tapi tetap tenang ya Mas. Betul. Tapi untuk ke rumah sakit pun jangan terlalu setiap tergigit ular ke rumah sakit. Saya bukan tidak menganjurkan bahwa setiap orang tergigit insiden di rumah sakit itu boleh tidak boleh. Maksudnya nggak semua orang tergigit harus ke rumah sakit loh. Padahal di rumah sakit pun ada beberapa yang nggak menyediakan atau nggak memfasilitasi atau nggak tahu caranya penanganan saat korban snake bit gitu. Jadi saat seperti itu kita harus tenang dulu. Jadi kayak penanganan patah tulang, fungsinya apa? Untuk mengurangi gerakan pada tubuh. Nah, saat tubuh kita atau organ kita bergerak, itu tubuh kita memproduksi lebih banyak sel darah, kelenjar getah bening. Nah, sebenarnya teman-teman, bisa dari ular ini menyebar bukan melalui darah, tapi melalui kelenjar getah bening. Nah, fungsinya kelenjar getah bening itu sebenarnya jalan saat kita gerak kayak gini. Nah, ini kita memproduksi lebih banyak kelenjar getah bening. Nah, bisa itu akan berkembang lebih banyak saat ada gerakan menyebar melalui sel getah apa? Kelenjar getah bening. Nah, sel kelenjar getah bening untuk membusukkan darah, busuk di organ vital sini, di daging atau dimanapun ya, antara amputasi atau enggak. Di amputasi sih salah satunya jalan, apalagi di sini ya hancur ya dari dalam ya. Sel-selnya udah hancur. Apalagi kayak bisa kan ada beberapa tipe yang tadi sudah kita jelaskan, ada hemotoksin, ada neurotoksin, itu efeknya beda-beda sekali. Tuh. Untuk hemotoksin itu lebih ke pembusukan parah kayak Viper. Tapi untuk dari segi jenis bisa itu sebenarnya hampir semuanya sama, tapi cara kerjanya sedikit berbeda. Kayak neurotoksin sama hemotoksin. Neuro dipunyai oleh keluarga Elapidae, hemotoksin Viperidae, tapi hampir sama. Kayak teman saya pernah tergigit kobra Najas putatrik, sama busuk juga, tapi lebih damage-nya lebih parah daripada si hemotoksin. Untuk neurotoksin sama hemotoksin, kalau neurotoksin mungkin 60% amputasi, 40% sembuh walaupun cacat. Kalau untuk hemotoksin itu 30% lah, mungkin 30% amputasi, 70% cacat. Tapi dalam ada cacat meninggal beban lagi, bekas suka ya. Nah, kayak gitu. Tapi juga tergantung, biasanya kan ada nih orang tergigit ular hijau sampai meninggal. Nah, itu sebenarnya bukan karena bisanya si ular, karena imun orangnya juga ya. Imun orang dan juga
orang tersebut ada penyakit gula kah, ada penyakit jantung kah, dan juga untuk gigitan itu ini secara nalar Mas Jo, secara nalar, bukan ilmu tapi kita nalar. Gigitan itu ada dua. Yang pertama itu gigitan untuk menyerang biologis kita. Yang kedua itu secara fisiko. Jadi untuk fisiko itu yang lebih parah sebenarnya. Jadi saat tergigit kita udah takut duluan, aku digigit ular hijau, aku mati. Nah, itu biasanya adrenalin dia akan meningkat, jantung berdetak lebih kenceng, mual kah, pusing, pingsan. Nah, sebenarnya itu yang orang tergigit ular ini sampai pingsan. Jadi kayak bikin penyakit sendiri gitu yang muncul. Gejala-gejalanya bukan sepenuhnya dari ularnya gitu kan. Jadi kadang kayak kita bawaan sendiri, terlalu sugesti, terlalu takut, jadi kayak tubuhnya juga bereaksinya kayak itu. Kayak gitu. Jadi orang tergigit sampai pingsan, mual, pusing, sebenarnya itu dari psikologis dia. Kalau untuk biologis sih itu busuk apa kayak gitu. Dan juga untuk pelihara viper nih, itu ada beberapa syarat sebenarnya. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dari diri kita sendiri. Yang pertama, kita harus safety, pasti. Yang kedua, kita jangan sampai emosi. Ular nggak mau makan, ya ada yang gitu, nggak tahu perawatan. Yang ketiga, kita tahu batasan untuk interaksi sama si ular. Boleh kok dipegang kok, boleh nih dipegang. Ini mau tahu caranya, kasih tahu. Kayak gini caranya, boleh dipegang. Nggak ada yang larang ular dipegang. Nah, tapi tetap pakai alat safety. Nggak ada hal pun kita harus pakai ini. Ya, jadi untuk alat safety Nih, untuk handle ular itu ada beberapa jenis, kayak ada grab stick, ada snake hook. banyak kok sebenarnya. Ada ini ada pipa itu untuk ini ya, untuk masukin apa ya, masuk ke pipanya itu ya Mas ya? Iya, untuk kepalanya. Jadi kita lebih aman untuk cara memegang dia. Jadi konotasi free handle nggak ada di sini sebenarnya. Kita coba pegang dulu. Set. Nah, kayak gini guys. Ini lebih aman. Dia nggak akan bisa keluar kepalanya karena dia udah ini ya. Udah pegang, tuh. Jadi seperti ini. Dan ini nggak menyiksa sang ular yo, karena ini juga udah lubang, napas pasti ada. Nah, tapi tidak dianjurkan untuk seperti ini, bahkan untuk orang-orang yang belum pernah berpengalaman, nggak boleh. Nah, ini fungsinya saya kayak gini untuk metani cowok. Jadi membersihkan parasit, contoh gagal shedding atau enggak ada cacing parasit. Nah, kayak gini dioperasi. Modelnya kayak gini. Kadang metode pipa ini juga bisa dipakai buat ini guys, kayak ukur Betul, ini sama sexing juga. Sexing juga. Karena sexing ular itu pakai alat ya namanya probing tools, nggak bisa ini. Tapi untuk probing tools nggak berfungsi buat ini mas. Oh ya, Karena di segi viper sendiri udah kelihatan jantan dan betinanya. gimana tuh mas bedanya? Nah, untuk jantan kita ngomong di keluarga Trimeresurus insularis mas. Nah, yang paling signifikan dari ekor, dari batas subkaudal dia atau dari tempat dia buang pup. Nah, kalau merahnya itu lebih panjang, itu namanya jantan. Lebih kecil juga. Kalau betina itu pendek, merahnya kayak gini. Nah, kayak gitu. Dan untuk pembeda lagi tuh ada beberapa sih, dari gestur kepala, tapi yang lebih valid itu dari sini, untuk dari segi insularis itu dari merah-merah ini. Kalau punicius itu lebih gampang. Kalau punicius itu dari motif atau corak. Kalau jantan coraknya lebih banyak, lebih rame, lebih padat. Kalau betina itu lebih kerenggang-renggang, dan size-nya juga beda sekali, jauh beda sekali, kayak gitu. Oke guys, jadi itu sekedar info mengenai sexing ular dan juga cara penanganan tentang ini ya, apa namanya, mobilisasi untuk ini jika korban snake bite, apalagi terutama untuk venomous bite ya, jadi kayak ular berbisa contohnya seperti viper, cobra dan lain-lain. Gitu. Betul. Oke guys, mungkin itu penjelasan kita untuk hari ini. See you next time.
Dan kalian yang mau tanya-tanya lagi soal reptil, kita bisa ikuti kita terus. Kita ada di YouTube, ada di Instagram, terutama di sini di Jagat Reptil. Di mana Mas? Di Instagram ada Jagat Reptil, Facebook Jagat Reptil, YouTube channel juga Jagat Reptil, semuanya Jagat Reptil. Apapun ada kok di situ. Ketik aja Jagat Reptil. Silahkan subscribe, nanti linknya saya masukkan di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, share juga untuk info teman-temannya juga, untuk pembelajaran juga. Oke, see you next time, see you in the next adventure, bye.